Setelah menjawab doa Orhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu bagi kaum Muslim melalui kaum Turki untuk menguasai Eropa. Ketika terjadi perang perebutan tahta kaisar antara John VI Kantakouzenos dengan John V Palaiologos, pasukan Orhan diundang oleh John VI untuk membantu menghancurkan lawannya. Kesempatan yang baik ini tidak disia-siakan oleh Orhan. Ia menggerakkan pasukannya menyeberangi Selat Dardanella kali pertama setelah tahun 717 Masehi. Kaum muslimin akhirnya kembali menginjakkan kakinya di tanah Eropa. Keberuntungan itu pun belum berakhir bagi Orhan. Pada tahun 1354 Masehi terjadi gempa bumi yang menghancurkan tembok Gallipoli, sebuah kota pertahanan yang terletak di Selat Dardanella. Pertolongan Allah datang dalam bentuk murka alam. Gallipoli pun dapat dikuasai oleh kaum muslim dan memantapkan posisi mereka di Eropa. Episode dunia hendak berganti. Abad ke-13 yang menandai masa kekacauan sekarang berganti dengan abad kegemilangan. Dengan kecepatan dan kepastian, Kesultanan Utsmani terus meluas lebih daripada yang pernah dilakukan oleh Khilafah Abbasiyah dan Khilafah Saljuk. Peran Kesultanan Utsmani malah lebih menonjol, sehingga perhatian Barat bukanlah pada khilafah, tetapi lebih kepada Kesultanan Utsmani. Dari sekelompok penggembala dan penunggang kuda, Islam telah mengubah kaum Turki menjadi kesatria-kesatria Allah yang siap membela kalimat syahadat. Pasca penaklukan benteng Gallipoli, pembebasan kaum muslim tidak lagi terbendung. Murad I yang menggantikan Orhan adalah seorang administrator yang sangat cakap. Hanya setahun sejak pengangkatannya, ia dapat menaklukkan Adrianople pada tahun 1361, kota terpenting kedua setelah Konstantinopel. Dengan segera ia pun memindahkan ibu kota kesultanan ke Adrianople yang diganti dengan nama Edirne. Sejak itu, Turki Utsmani memiliki dua basis. Edirne adalah basis untuk mengatur penaklukan di Eropa dan Bursa untuk mengelola pemerintahan di Asia, dengan Selat Dardanella sebagai penghubungnya. Sultan Murad I juga membentuk pasukan khusus yang dibentuk dari anak-anak Kristen tawanan perang yang diislamkan dan mendapatkan pendidikan komprehensif sejak kecil. Pasukan ini bukan hanya kuat, tapi juga pasukan yang memahami Islam dan sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasukan ini dinamakan Yenisei atau New Troops, yang selanjutnya akan kita kenal dengan nama Yenisei. Sebetulnya pada masa Murad I, kekuatan militer dan administrasinya yang sangat baik membuatnya mampu menguasai Konstantinopel. Apalagi pada saat itu keadaan Konstantinopel sedang sangat lemah. Mereka belum pulih dari luka tahun 1204, dan banyak kaki tangannya hilang ketika ditaklukkan oleh Utsman dan Orhan. Murad I membuktikan kemampuannya itu dengan mengepung kota Konstantinopel pasca penaklukan Edirne, lalu memaksa Kaisar John V untuk memberikan jizyah sebagai tanda ketundukan pada tahun 1373 Masehi dan menyerahkan Manuel anaknya sebagai jaminan ketundukan. Dengan menghentikan perlawanan Bizantium untuk sementara, Sultan Murad I
lalu bergerak jauh ke arah utara dan timur. Manisa dikuasai, menyusul Philadelphia pada tahun 1378 Masehi, Sofia pada tahun 1385 Masehi, Tesalonika 3 tahun kemudian. Pada tahun 1389, Sultan Murad I mengerahkan sejumlah besar pasukan melawan gabungan pasukan Serbia, Bulgaria, Albania, Macedonia, dan sekutu-sekutunya. Utsmani berada di atas angin dan menang telak atas pasukan gabungan. Kemenangan ini menjadi simbol jatuhnya Serbia dan Bulgaria sebagai kekuatan besar di Balkan. Namun, kemenangan itu harus dibayar dengan mahal, yaitu dengan syahidnya Sultan Murad I di tangan seorang prajurit Serbia yang berpura-pura masuk Islam. Utsmani terus-menerus meluaskan wilayahnya pada akhir abad ke-14. Wilayah Utsmani telah membentang dari sungai Danube di Eropa sampai sungai Efrat di Irak. Perluasan wilayah Turki seperti laut, tidak ada diamnya, melainkan selalu bergerak. Pada tahun 1394, saat Manuel menjadi kaisar, ia melanggar sumpahnya untuk tunduk pada Turki Utsmani dengan menolak membayar jizyah. Dengan segera, Sultan Bayezid I mengerahkan pasukannya untuk melakukan serangkaian pengepungan ke kota Konstantinopel. Sekali lagi, saat kota Konstantinopel sudah hampir dalam genggaman kaum muslim, suatu bencana besar terjadi. Dari sebelah timur muncul seorang jenius perang muslim lainnya, Timurlang, keturunan Genghis Khan dari garis keluarga Islam, namun mewarisi kebengisan khas leluhurnya. Mendengar wilayah Asia Utsmani dalam bahaya, Bayezid I secepat kilat menuju Ankara, di mana dia dikalahkan dan meninggal dalam tahanan Timurlang. Konstantinopel sekali lagi diselamatkan oleh keberuntungan, dan Eropa sekali lagi memiliki napas untuk mengumpulkan kekuatannya. Sepeninggal Bayezid I, Kesultanan Utsmani dilanda perpecahan akibat perebutan kekuasaan. Setelah 10 tahun berlalu, barulah Mehmed I dapat menyatukan seluruh Bani Utsman yang terpecah dan menata ulang sistem kesultanan, sehingga dia dapat kita gelari sebagai pendiri Utsmani setelah Utsmani I. Fondasi yang dibangun oleh Mehmed I sangatlah kuat. Walaupun tidak banyak penaklukan yang terjadi pada masanya, ia telah mewariskan suatu kekuatan tempur yang sangat terorganisir dan wilayah yang tertata rapi kepada anaknya Murad II yang menjadi sultan pada tahun 1421 Masehi. Konstantinopel pun sempat dikepung pada tahun 1422 oleh Sultan Murad II. Namun sampai saat itu, walaupun dilanda ketakutan yang sangat akibat pengepungan yang rutin oleh Utsmani, Konstantinopel masih belum terkalahkan. Penghuni Konstantinopel masih bisa mengandalkan tembok di kalapisnya yang tetap kokoh berdiri. Murad II menarik diri dari pengepungannya. Dia menyadari selama senjata paling canggihnya masih terbatas pada katapel dan trebuset serta meriam-meriam berukuran kecil yang biasa dia pakai, maka tidak ada hasil yang bisa diharapkan ketika berhadapan dengan tembok kuat Konstantinopel. Namun, keenam sultan yang secara konsisten mengepung Konstantinopel untuk merealisasikan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah sia-sia. Mereka berhasil menunjukkan semangat Ghazi
sebagai pembela agama Allah kepada musuh dan kepada keturunannya. Mereka sukses menjadikan Konstantinopel sebagai prestasi tertinggi dalam jihad. Mereka juga telah melemahkan Konstantinopel dengan memecah hubungannya dengan Eropa dan mengambil alih daerah-daerah yang menyuplai sumber daya alam, makanan maupun sumber daya manusia untuk Konstantinopel. Seluruh wilayahnya kini berbatasan dengan Utsmani kecuali melewati jalur laut. Di sisi lain, Eropa terpecah belah. Kemiskinan melanda di mana-mana. Mereka dilemahkan dengan konflik internal dan dihancurkan Allah Subhanahu wa taala dengan wabah Black Death. Wabah yang disebabkan oleh tikus hitam karena buruknya sanitasi di Eropa. Pasukan Eropa pun dikenal sebagai pasukan yang materialis, tidak disiplin, dan memiliki mental yang sangat buruk. Jatuhnya Konstantinopel hanya tinggal menunggu waktu. Semua keadaan ini seolah menandakan akan datangnya seseorang yang dijanjikan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai panglima terbaik yang akan menaklukkan Konstantinopel.